Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Jadi topik kita untuk hari ini ada INDF, ada Antam, ada MAPI, ada UNVR, ada ASA, ada SMRA Samara, ada BSDE, ada AALI, dan ada SSMS ya. Jadi ada beberapa emiten yang bisa kita lihat dan sumber ini berasal dari Pak Faldi by Pintrako Sekuritas ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Telegram milik Pintrako Sekuritas Official. Jadi seperti biasa Bapak Ibu yang ingin bergabung bersama kami bisa mengunduh di Play Store ya melalui aplikasi Profit Anywhere dan bisa bergabung dengan sekuritas kami bernama Pintrako ya Bapak Ibu ya, Pintrako Sekuritas atau Pintas biasa disebut. Oke, jadi yang Bapak Ibu juga yang belum memiliki akun LDN, kalau ingin ke pasar modal sebaiknya menggunakan akun LDN ya Bapak Ibu ya. Jadi akun LDN ini merupakan penanda bahwa Bapak Ibu sudah benar berada di pasar modal, sudah benar memiliki investasi atau trading di pasar modal ya, karena sudah legal karena memiliki akun LDN. Oke, kita langsung menuju INDF di TradingView. Nah ini INDF ya Bapak Ibu. Hijau terus ini kayaknya Heikin-Ashi. Kita akan rubah dulu jadi candle. Ya, Heikin-Ashi dia ya. Nah ini ya candlenya hijau. Namun sudah ada ini, sudah ada apa ya istilahnya, sudah ada zigzag warna merah, sudah ada pelang ya. Jadi kalau ini penanda kita untuk entry, kemudian ini penanda kita untuk keluar Bapak Ibu, untuk keluar sesaat ya, keluar atau menjualnya ya, menjualnya setelah kita menghold, menahan di area sini. Ya lumayan sih sebenarnya sudah ditahan ya, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak amat. Misalnya kita tahan, kita ambil di area sini kemarin atau di sinilah ya Bapak Ibu ya, di sini kita ambil, kemudian kita bisa menjualnya hari ini. Sudah berapa persen Bapak Ibu? Sudah 10% ya, dan dalam waktu berapa hari nih? Nah, ini satu candle begini satu hari, jadi satu kita menahan dari hari ini, satu dari tanggal 5 April ya, jadi 5 April sekarang 24 April, jadi sekitar 1 minggu 2 mingguan ya, 24 kurang 5 sekitar 19 hari Bapak Ibu ya. Jadi 19 hari kita sudah mendapatkan 10%, 10,8%. Jadi bolehlah untuk melepas ya. Oke, yang mau entry kembali karena memang stokastik RSI masih mengarah ke atas dan masih berada di area sini ya. Ini bisa kembali entry di harga ini. Bisa kembali di sini di support. Jadi ini yang resisten kemarin yang sudah dilewati, kita sudah kembali menjadi titik support ya. Jadi kalau dia tembus di titik support ini, pada saat dia sebentar pembuka tembus ke bawah, bersiap untuk turun dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, namun sepanjang dia berada di atas garis trend line, dia kemungkinan masih ke atas. Ya. Jadi ini bisa entry di sini lagi di support di 6.900. Kemudian target bisa di sini kita naikkan lagi di Bollinger Band ujungnya di 7.100. Oke, selanjutnya ini bisa target-targetnya di support ya, ini support kedua. Ini kita matikan saja Bapak Ibu. Oke ya, ini untuk INDF kita clear. Kita ke Antam ya. Jadi untuk informasi asing saya belum bisa tampilkan karena biasanya jam segini sudah tidak ada ya. Antam ya, Antam. Antam, kita lihat Antam. Nah ini kalau ingin Bapak Ibu antri di area seperti ini Bapak Ibu. Antri, swing ya, swing. Di sini seperti begini, namun ini harusnya kita tembus dulu di area sini ya. Jadi kalau bisa kita menunggu dulu di 1975, kemudian selanjutnya bisa entry. Nah kalau dia tembus di sini, kemungkinan bisa akan naik kembali Bapak Ibu ya. Kemarin itu di area, oh ini bukan di 175 ya, 1970 ya. Dan kemarin sampai di situ kalau tidak salah ya, hanya saja dia turun kembali. Nah ini merupakan titik support. Apabila melewati 1935, dia kemungkinan ke bawah.
Namun kemarin sepertinya tertahan ya Bapak Ibu ya. Oke, dia akan uji res kembali dan kita bersiap di sini untuk melihat apakah dia mampu untuk area ke sana, ya kita bisa entry kembali. Dan targetnya bisa di sini atau bisa di area sini ya. Di 21.30 atau 21.40. Mantap. Seperti biasa ini merupakan titik support, apabila dia tembus bisa ke bawah lagi. Oke, untuk Antam kita ke MAPI. MAPI juga ya. MAPI ini luar biasa. Waktu awal di pasar modal dia masih harganya masih 600-an kalau tidak salah ya. Allahu Akbar. Apakah itu? Apa itu yang jatuh ya? Nah ini MAPI di 1000. Masya Allah di 1700 ya. Luar biasa MAPI. Ini juga bagus kan kemarin kita investasi, cuman belum ada dividen yield ya Bapak Ibu ya. Wow, 97,3 triliun. Ini dulu masih di pertengahan, masih di middle cap. Oke, banyak pilihan ya Bapak Ibu ya, banyak pilihan saham yang akan kita simpan. Oke, ini jadi merupakan titik support berada di 1655. 1655, kemudian ini bisa jadi titik resisten kembali. Nah, ingin entry bisa kembali entry di sini di harga 1740. Kemudian untuk targetnya bisa di sini kembali ya, kita lihat dulu yang ketemunya. Kayaknya ini paling tinggi ya Bapak Ibu. Ini yang paling tinggi. Saya coba lihat di RTI bisnis untuk MAPI. Seperti ini paling tinggi. Kita akan lihat MAPI dulu untuk RTI bisnis, harga yang paling tinggi. Jadi kita bisa lihat di RTI bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita install kalau sudah di pasar modal, pertama aplikasinya. Jadi sekarang akun LDN kan bisa memakai aplikasi ya Bapak Ibu ya, karena dia sudah digital. Jadi kita bisa membeli dan menjual melalui aplikasi. Nah setelah itu kita download namanya RTI Bisnis. Kemudian setelah itu bisa kita download kalkulator saham ya. Jadi bisa melihat apakah kita hari ini loss apa profit. Oke, MAPI. Untuk MAPI sendiri, analisa hari ini itu ada dua hari kalendernya hijau ya. Jadi bisa kemungkinan hijau, bisa kemungkinan merah. Kemudian, ternyata masih ada informasi asing ya. Jadi asing di MAPI ini masih 16,7% yang menyimpan, namun lebih banyak yang menjual ya sebesar 19,4%. Nah, kemudian untuk harga tertinggi, ternyata harga tertinggi kemarin di harga 1790 ya. Ini satu terakhir, udah terakhir kemarin. Berarti kemarin merupakan harga tertinggi selama 5 tahun MAPI di sini ya, yang saya lihat di RTI Bisnis 5 tahun terakhir. Wow ya, hari kemarin yang tinggi. Di 1790. Jadi bisa kita kembali mungkin jangan 1795 ya. Nah ini jadi kita tidak bisa ini, dia akan targetnya kemana, belum ada histori sebelumnya. Jadi kita coba turun di 1785 saja ya. Untuk 1790 boleh, 1795 boleh. Ini ada, ini datang sampai di mana? Ini kita ambil di sini saja 1800 ya mungkin ya. Oke, luar biasa nih MAPI ya Bapak Ibu. 1800. MAPI sendiri kalau saya ingin lihat di pair, jadi kalau kita ingin melihat fundamentalnya bisa di case statistik. Nah ini IPS-nya sebenarnya turun dari 2022 itu 127 lembar rupiah per lembar menjadi 97 ya. Jadi turun turun sekitar berapa nih? 11 rupiah ya. 10 rupiah per lembar. Kemudian untuk pairnya, ini pairnya mana ya pair?
Nah, ini untuk pair 18,16 ya. Jadi pair sebaiknya lebih kecil ya kalau pair. Kemudian kalau ROE, nah ini ROE lumayan 19,2%. Oke ya Bapak Ibu ya, ROE-nya ini bisa kita jadi patokan juga untuk kita investasi. Biasanya kalau Warren Buffett, seperti yang saya pahami atau yang saya dengar dari mentor saya, apabila emiten yang sudah memiliki ROE di atas 15%, biasanya sudah menjadi perhatian dari Warren Buffett. Informasi saya Bapak Ibu yang pernah saya dengar. Jadi setelah ROE dia lihat 15% ke atas, dia akan segera melirik atau mengamati kembali atau mengamati emiten tersebut ya. Tapi kalau ada beberapa indikator yang saling mendukung ya lebih bagus ya, seperti PER, IPS positif, kemudian fundamental dividend yield-nya di atas 10%. Wah, itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Oke, MAPI kita ke UNVR. Ya, agak sedikit loyo karena lagi keliangan ya Bapak Ibu ya. Ada sesuatu keliangan nih. Oke, UNVR. Kayaknya UNVR uji lagi ya, uji resist kembali. Ini jadi support ya Bapak Ibu, ini jadi support. Oh, masih ada yang kemarin ya, lupa. Oke, ini jadi support. Jadi kalau dia melewati harga 4.400 kemungkinan turun ya. Nah, kemudian ini sekarang di 4450, ternyata kembali ini menjadi titik resisten kembali ya di 440. Ini kita coba kalau yang mau entry, kalau seperti ini biasa sih langsung ya, pembukanya langsung. Ini kita ambil di sini saja untuk entry di 4430. Ini praktis 1 ya Bapak Ibu, praktis 10 maksudnya ya. Kemudian untuk target sell-nya bisa di sini, jangan terlalu jauh ya. Karena biasanya kalau sudah berapa candle setelah zigzag warna merah, dia tidak akan melewati zigzag lagi ini ya. Dia tidak akan melewati harga itu lagi. Ini 4540. Kita bisa ambil di 4540 atau di sini sedikit di harga ini. Di harga 4510 ya, 4510. Oke ya. Nih, namun Bapak Ibu kalau dia sudah melewati ini 4400 dan ke bawah, sebaiknya kita tunggu dulu sampai ada penanda seperti ini ya. Oke, UNVR kita clear, kita ke ASA. Apa yang jatuh itu? Apakah kucing ya? Adi Sarana. ASA, ini ASA juga sudah melewati, sudah ada muncul zigzag warna merah ya, sudah ada pelangnya. Sudah ada pelang, sudah ada informasi, ayo kita harus jualan. Kita lihat untuk ASA sendiri ini sudah berapa persen ya naiknya ya. Kalau dilihat mulai dari sini atau dari sini saja ya. Sampai di sini itu sudah wow, sudah 71% Bapak Ibu. Luar biasa ya kalau ada yang sudah nyimpan di sini, kemudian sudah sampai di sini sudah 80%. Wow ya. 80% ini dimulai pada hari 21 Maret 2023. Jadi Maret, April, Mei. Sekarang bulan Mei. Berarti sudah 2 bulan ya. Lumayan luar biasa, sudah dapat 80%. Jadi kalau menabung tidak sampai dapat seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah hampir 100%. Oke, kita akan langsung ke sini. Ini adalah titik support. Supportnya di 1140. Ini jadi warna hijau. Kemudian ini kalau ingin entry kembali, bisa di sini di harga 1165 atau di 1160. Kemudian ingin jual, jangan terlalu jauh jualnya ya Bapak Ibu ya, di sini saja. Di 1270 ya. 1270 kita akan lihat dulu apakah ada yang sama kena. Nah, kita turunkan saja. Ini ada yang kena sih, ada 2 ini yang kena. Ada 3 dan 3 ya. Ini kita tambah lagi yang lebih kenanya lagi. Ini turun.
Iya, kita turunkan saja di sini ya. Di harga 1265. Oke, ini kita jadi warna merah. Jadi ingat Bapak Ibu, apabila dia sudah melewati 1160, sebaiknya kita menunggu dulu ya. Dia akan turun. Apalagi ini akan melewati harga ini. Ya, harga ini. Atau ini ya, kita ambil 1110. Nah, bersiap untuk jangan dulu ya. Kita menunggu dulu sampai dia muncul zigzag warna seperti ini. Oke, asal kita clear, kita ke berikutnya yaitu SMRA. Ini saham saham mana ya ini? Apa namanya? Properti ya? Summarecon Agung. Summarecon Agung kayaknya belum ada di. Apakah sudah ada? Kita tunggu dulu. Sudah berapa? Belum ada ya kayaknya ya. Support dan resisten Adam ya. Nah, ini biasanya sudah lama nih kalau masih 3, ketebalan 3. Oke, kalau begitu ya, kita akan seperti biasa Bapak Ibu ini, karena sudah ada zigzag warna merah, sudah ada pelang warna merah, jadi kita bersiap untuk melihat dulu apakah dia akan ke bawah atau ke atas ya. Nah, ini harganya di support di 640. Nah, kalau dia sempat ke bawah lagi, kita bisa sempat ke atas ya. AVG berada di atas open, kita bisa entry di sini. Di harga berapa nih ya? Di harga 645 ya, jadi satu fraksi. Satu fraksi di bawah harga penutup. Kemudian untuk targetnya jangan terlalu jauh karena sudah ada zigzag warna merah ya. Ambil di sini saja Bapak Ibu. Kalau toh dia lewati, kemungkinan dia akan sampai di sini. Kita akan ambil ini ambil di sini. Kita naikkan ini kenanya di sini yang super ya, kita naikkan sedikit lagi lah ya, jadi harga 700. Ini terlalu merah, ini ada 3 candle yang kena nih, candle hijau juga. Oke, ini yang merah kalau apabila tembus kemungkinan bisa ke arah sini, namun ini sudah ada zigzag di warna merah. Kalau memang dia akan ke atas, kemungkinan area sini nanti muncul warna seperti ini ya, karena di arah ke atas. Oke, cuman hati-hati secara stokastik RSI dia mengarah ke bawah Bapak Ibu ya. Jadi kemungkinan dia akan mengarah ke bawah dulu nih. Dia ke bawah dulu sampai mendapatkan titik support. Jadi bisa jadi ke bawah. Ini jadi titik support selanjutnya di 620. Oke, Samara kita clear. Kita ke BSDE. Kita ke BSDE. Bumi Serpong Damai. Oke, ini jauh ya ke bawah. Sudah lama dari ini. Ini jadi titik support Bapak Ibu. Ini support kembali di harga 1110. Ini jadi kita naikkan. Untuk yang mau entry kayaknya agak jauh ya ternyata ya. Ini kita bisa ambil di 1125. Ini harganya 1125, dia berapa fraksi ya? 4 fraksi Bapak Ibu ya. 4 fraksi, ini fraksinya adalah fraksi 5. Jadi ini 20 kali turun, Rp20 turunnya. Rp20 dibagi 5 berarti 4 ya, 4 fraksi turunnya. Oke, ini agak lumayan jauh ini turunnya kemarin. Kita lihat turunnya berapa persen ya dari sini ke sini. Nah, ini titik ini jadi support ya Bapak Ibu ya. Kalau dia nembus sebentar bisa jadi dia ke bawah. Ini minus 3% ternyata turunnya. Ini kemungkinan minus 3% ini dia berapa persen dari 1145 ke 1110. 115 ya. Nah, 1145 berarti ada Rp40 turunnya. Rp40 itu berarti ada 8 fraksi. Lumayan. Jadi kita bisa menunggu di sini, tapi kalau dia turun sebentar ke bawah, Bapak Ibu sebaiknya jangan dulu ya. Sebaiknya jangan dulu. Tapi kalau dia hanya bertahan dan tidak ke bawah, bisa jadi dia ke atas. Kita bisa entry di sini di harga 1125.
atau di harga 1140 ya, tapi terlalu cepat, terlalu dekat. Cuma bisa saja sih Bapak Ibu ya, diambil ini kemudian dia ke atas kemudian langsung ke bawah. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mustahil? Oke, ini 1170 yang terdekat. 170 yang terdekat, ini bisa jadi ke sini juga ya, ke 1180. 1170 atau 1180 Bapak Ibu. Ini juga kita bisa ambil kembali. Ya. Oke, BSDE kita clear, kita ke AALI dan terakhir di SSMS. AALI Agro, Astra Agro. Nah, ini juga AALI sudah mulai naik ya. Nah, ini ke bawah dia ternyata ya. Nah, ini kita ambil di sini support di harga 7425. Kemudian yang ingin masuk bisa di harga ini di harga 7475. Berarti satu praksi saja ya. No. Oh iya, satu praksi karena di atas 5.000 ya. Oke, kemudian target terdekatnya adalah di sini di 7.600. Kemudian selanjutnya di sini di 7.675. Oke, untuk AALI ini agak masih ini ya, masih ke atas, masih terbentuk, masih merah yang di atas. Nah, ini tandanya kalau ada MACD, MACD ya. Itu bisa dilihat apakah trennya orang masih banyak membeli atau bagaimana ya. Ini di sini tidak kelihatan nih. Ini apakah volumenya ada? Ini ada volume kayaknya tapi tidak kelihatan. Oke, AALI kita clear, kita ke SSMS. Ini sama ya tadi. Ya, agro. Ini sawit. Sawit. Lihat dulu di dividend yield 4,5, market cap 15 ya. Ini lumayan berarti. Nah, ini bisa dilihat di sini juga untuk apakah banyak yang melirik, bisa dilihat di sini ternyata. Saya lupa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu rekomendasi apakah tradingnya banyak. Nah, ini banyak yang sell ya. Ini banyak yang sell Bapak Ibu. Jadi, jangan dulu. Ini banyak yang sell. Tapi biasanya kalau banyak yang sell, volume banyak sih. Teknikalnya sell. Kemudian, secara quarterly ini. Kemudian, dividend yields ya. Nah, ini namun di sini secara stokastik RSI sama. Masih bagus ya Bapak Ibu. Cuma masih terlalu dini di area sini. Nah, ini luar biasa nih. Dia melewati support kemarin ya Bapak Ibu ya. Dia melewati support. Kita akan turun-turun dulu supportnya di sini. Ya, oh tidak ya. Nah, kalau dia mau bertahan sebentar dan tidak ke atas, dia ke bawah, kemungkinan dia akan. Nah, ini jadi titik ke jangan kalau apabila dia bertahan dan tidak ke bawah lagi sebentar di area sini 1620. Ini bisa jadi dia akan ke atas. Penutup di 1630 ya. Saya bisa enter di 1620 ya. Kalau dia apa istilahnya tidak sampai ke bawah lagi di 1620. Ini target-targetnya kita tidak rubah, ini saja yang kita naikkan ke atas. Oke, dividen ya ternyata ya, Kumdet. Kita akan lihat ex-date-nya 17 Mei, sekarang 24 Mei, so lewat ya. Sudah mau bagi dividen berarti. Payment date 8 Juni. Ex-date 17 Mei, sudah lewat, sudah 24 Mei. Jadi siap-siap dividen trap ya, di sini ada 4, ini sudah kemarin sudah turun sih sebenarnya ya. Ini kemarin dia dividen Kumdet-nya mungkin di area sini. Coba kita lihat dulu ya, supaya tidak mengira-ngira. Dia kan dividen yield-nya itu di 4,4%. SSMS. Biasanya orang pada menjual di masa ex-date ya Bapak Ibu. Oh ini ya, di ex-date itu di tanggal 17 Mei. Kita lihat di tanggal 17 Mei, ini tanggal 10 Mei.
Ini tanggal 17, ini tanggal 19. Ini tanggal 17 ya. Nih, di sini dia. Tanggal 17-nya itu hari kena bukan hari purta ya. Ini 17 Mei dia ex-date. 16 dia cum-date. Ini 16 Mei ini pada saat orang pada membeli, kemudian tanggal 19-nya langsung turun. Ini kita lihat turunnya berapa. Nah, ini 11% ya ternyata. 11%. Jadi 2 kali lebih dari dividend yields. Oke. Untuk SMS kita rasa clear ya Bapak Ibu, sudah selesai. Ini kalau bisa mampu tembus bisa ke arah sini lagi di harga 1785 ya. Jadi Bapak Ibu silakan. Jadi untuk persyaratannya support atau resisten yang terpenting adalah terhubungnya dua candle atau lebih ya. Lebih banyak candle lebih bagus. Berarti semakin peluangnya lebih besar untuk titik breaknya. Oke, terima kasih. Mohon dukungan untuk like dan subscribe. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Jadi ini adalah teknikal sederhana. Saya hanya berharap Bapak Ibu tidak langsung asal membeli atau menjual tanpa melihat pertimbangan atau tanpa melihat secara keilmuan teknikalnya ya. Jadi silakan lebih banyak belajar lagi Bapak Ibu karena saya juga banyak lagi belajar karena banyak pola-pola sebenarnya yang sangat mendukung sehingga kita bisa melihat momentum yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon dukungannya Bapak Ibu untuk like dan subscribe dan bisa jadi bisa membagikan ya kalau memang dirasakan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.